Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terlebih utama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya berupa rahmat, nikmatnya kita pada malam hari yang berbahagia ini dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam Masjid Al-Inayah dan satu rangka menunaikan sholat fardu isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seringkali kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat Kuba Gubernur Barat beserta rombongan yang alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan hadir di Masjid Al-Inayah ini. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Inayah beserta kepengurusannya. Yang saya hormati para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan kultum kira-kira 10 menit dengan tema Ashabul Nuzul, turunnya Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Lailatul atau malam Qadar itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, Abi Abdullah bin Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani wafat tahun 1122 Hijrah telah menulis di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Syarhu Zarqani ala Mawahib Al-Laduniyah di juz 2 halaman 292. Di situ beliau bercerita sebab diturunkan Allah Lailatul Qadar kepada Rasulullah dan para sahabat serta umatnya termasuk kita hari ini. Beliau bercerita pada suatu ketika Rasulullah menceritakan hidayat tentang ada 4 orang daripada golongan Bani Israel yang sangat saleh, yang mengerjakan amal kebajikan selama 80 tahun lebih tanpa pernah melakukan kemaksiatan walaupun hanya sebatas kedipan mata. Di dalam riwayat yang lain, 4 orang yang bernama Ayub, Yahya, Ismail dan Yusha bin Nun ini pada malam harinya melakukan amal ibadah dan siang harinya mengangkat senjata berjihad menumpaskan musuh-musuh Allah. Mendengar cerita Rasulullah SAW, para sahabat berdecak kagum dan merasa iri. Karena kita semua telah mengetahui sifat para sahabat itu adalah orang yang paling antusias untuk mengerjakan amal-amal saleh dan paling antusias untuk mengejar pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu yang bersamaan turunlah malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, telah terkagum-kagum umatmu akan ibadah 4 orang selama lebih 80 tahun tanpa pernah melakukan kemaksiatan walaupun hanya sebatas kedipan mata. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu dan kepada umatmu sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah dilakukan oleh 4 orang daripada golongan Bani Israel ini, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kata malaikat Jibril, jauh lebih baik dan sempurna dari apa yang dikagumi oleh umatmu itu." Dan pada waktu itu turunlah ayat surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Mendengar peristiwa ini, Rasulullah lalu bercerita kepada para sahabatnya. Mendengarkan cerita itu, para sahabat berseri-seri wajahnya dan sangat bergembira hatinya karena dia telah dapat satu anugerah yang jauh lebih besar daripada yang diamalkan oleh ke-4 orang daripada Bani Israel. Dan para sahabat merasa tidak khawatir lagi akan amalannya yang tertinggal jauh oleh sebab umurnya yang begitu singkat. Alhasil, sebenarnya malam Lailatul Qadar ini adalah untuk memberi motivasi kepada kita semua supaya kita lebih antusias lagi beramal di
Dalam hal ini banyaklah pendapat-pendapat para ulama mengenai kapan Lailatul Qadar ini turun. Seorang ulama besar Al-Hafiz yang telah hafiz 300.000 hadis lengkap dengan sanadnya, yaitu Al-Hafiz di dalam kitabnya Fathul Bari juz 5 halaman 569 ada menyebutkan bahwasanya tidak kurang dari 45 pendapat para ulama mengenai sebab-sebab turunnya Lailatul Qadar ini. Namun setelah beliau teliti dan beliau melihat ada argumen yang kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di salah satu malam-malam ganjil di setiap malam bulan Ramadan. Imam As-Suyuti berpendapat bahwa malam atau Lailatul Qadar itu turun pada 21 Ramadan karena mungkin ada pengalaman pribadi beliau. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih berargumen bahwasanya malam 21 atau 23 lebih berpotensi terjadinya Lailatul Qadar. Sementara jumhur para ulama berpendapat termasuk Syekh Nizamuddin An-Nasaiburi mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 27 malam Ramadan berdasarkan hadis sahih riwayat dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kesimpulannya, bagi kita semua secara umum ini, kapanpun turunnya malam Lailatul Qadar, apakah itu di permulaan malam, di pertengahan atau di penghujungnya, apakah itu di malam ganjil atau di malam genap, asalkan kita antusias dan kontinu mengajarkan amal-amal saleh di setiap malam bulan Ramadan, maka insyaallah Lailatul Qadar akan kita temui, dan di waktu kita menemukan Lailatul Qadar kita tengah mengerjakan amal-amal saleh. Karena seperti yang para jamaah telah ketahui, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh yang berdasarkan iman dan wahtisaban, beriman kepada Allah dan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita berhak mendapat janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan diberi ganjaran pahala yang lebih baik 1000 bulan yang kita amalkan tanpa malam Lailatul Qadarnya. Maaf, yang tadi adalah ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari juz 5 halaman 569. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, di akhir penutup ini mudah-mudahan kita semua berharap yang hadir di dalam masjid yang penuh berkah ini umumnya khususnya, dan saudara-saudara yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya akan menemukan Lailatul Qadar dalam keadaan mengerjakan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu berpotensi akan menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia, sejahtera dan akhirat, dan mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jadi saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan di kultum yang singkat ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu datangnya dari saya sendiri karena kurangnya ilmu dan kepiawaian saya